Kami dari kelompok 1, mata kuliah Struktur Data, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi akan memaparkan materi kami tentang array basic dan struktur. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Santani Prawanti Putri Leda. Nama lengkap saya Yuliana Isimana. Nama lengkap saya Teresia Monika Bajo. Nama lengkap saya Mariana Dewi Sartikambu. Nama lengkap saya Stefanus Rudinahak. Sekian perkenalan dari kami. Sekarang kami akan memasuki materi kami yang pertama, yaitu tentang array basic. Array adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data, di mana data-data tersebut mempunyai tipe yang sama. Setiap data disimpan dengan alamat memori yang berbeda-beda dan disebut dengan elemen array. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Melalui nilai indeks inilah kita dapat mengakses data tersebut. Indeks dari elemen array ini, baik dalam bahasa C++ maupun Java, dimulai dari 0, bukan 1, seperti dalam bahasa Pascal. Array dideklarasikan dengan tanda kurung siku atau bracket, baik dalam bahasa C++ atau Java. Array didefinisikan sebagai kumpulan elemen data yang serupa. Jika kita memiliki beberapa kumpulan bilangan bulat atau kumpulan float, kita dapat mengelompokkannya di bawah satu nama sebagai array. Metode mendeklarasikan array adalah jika kita menginginkan tipe integer, katakanlah integer A 5, kemudian kita akan mendapatkan 5 bilangan bulat. Array didefinisikan sebagai kumpulan elemen data yang serupa. Jika kita memiliki beberapa kumpulan bilangan bulat, kita dapat mengelompokkannya di bawah satu nama sebagai array. Metode mendeklarasikan array adalah jika kita menginginkan tipe integer, katakanlah integer A 5, kemudian akan mendapatkan 5 bilangan bulat. Nama array adalah A, dan semua bilangan bulat itu kita dapat akses dengan nama A. Jadi, ini adalah array, dan kita mendapatkan 5 ruang bilangan bulat, dan indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, 5 lokasi berarti indeksnya 0 sampai 4 dengan total 5 spasi. Sekarang kita dapat menyimpan 5 digit, setiap lokasi adalah bilangan bulatnya. Antara satu variabel dengan variabel lain di dalam array dibedakan berdasarkan subscript. Sebuah subscript berupa bilangan di dalam kurung siku. Melalui subscript inilah masing-masing elemen array dapat diakses. Sebagai contoh, misalkan terdapat array A yang memiliki 10 buah elemen nilai yang bertipe integer, maka kita dapat merepresentasikan dengan gambar sebagai berikut. Elemen 1 terdapat di data 1, elemen 2 terdapat di data 2, elemen 3 terdapat di data 3, elemen 4 terdapat di data 4, dan seterusnya, serta elemen n terdapat di data n. Yang pertama, array satu dimensi pada C++. Dikatakan array satu dimensi karena banyaknya penunjuk indeks hanya satu. Sebelum variabel array digunakan, maka variabel array harus dideklarasikan terlebih dahulu. Pendeklarasian variabel array satu dimensi sebenarnya hampir sama dengan pendeklarasian variabel yang lain. Yang pertama, array satu dimensi pada C++. Dikatakan array satu dimensi karena banyaknya penunjuk indeks hanya satu. Sebelum variabel array digunakan, maka variabel array harus dideklarasikan terlebih dahulu. Pendeklarasian variabel array satu dimensi sebenarnya hampir sama dengan pendeklarasian variabel yang lain, hanya saja pendeklarasian variabel array diikuti dengan maksimum banyaknya elemen yang dapat disimpan dalam variabel array yang dituliskan dalam pasangan tanda siku pembuka dan siku penutup. Di dalam bahasa C++, harga awal indeks dimulai dari 0. Maka, jika dituliskan banyaknya maksimum elemen adalah n, berarti indeks yang digunakan adalah 0, 1, 2,
dan seterusnya, dan juga N. 2. Array dua dimensi pada C++. Array dua dimensi sering digunakan sebagai sebuah matriks yang merupakan perluasan dari array suatu dimensi. Jika array suatu dimensi hanya terdiri dari suatu baris dan beberapa kolom, maka array dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Dengan demikian, array dimensi tersusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama menyatakan baris dan indeks, kedua menyatakan kolom. Sama halnya dengan array satu dimensi. Array dua dimensi sebelum digunakan juga harus dideklarasikan terlebih dahulu. A. Kelebihan array. Array merupakan struktur penyimpanan data yang paling mudah. 2. Tipe data yang mampu menampung lebih dari satu data. 3. Memori ekonomis, bisa sebuah elemen terisi. 4. Waktu akses sama setiap elemen. 5. Dapat diakses secara random. B. Kekurangan array. 1. Boros memori jika banyak elemen yang tidak digunakan. 2. Merupakan struktur penyimpanan data yang statis. 3. Kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array yang sulit diubah ukurannya pada waktu eksekusi. Bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka representasi statis. Materi yang kedua yaitu struktur. Struktur dapat didefinisikan sebagai kumpulan data anggota yang terkait dengan anggota di bawah satu nama, dan anggota data tersebut mungkin bertipe serupa. Jadi, biasanya didefinisikan sebagai kumpulan item data yang serupa di bawah satu nama, yaitu mengelompokkan item yang dihapus. Struktur digunakan untuk mendefinisikan atau menemukan tipe data selain dari tipe data primitif. Kalau kita perhatikan, struktur programan tersebut dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama include. Pada program C, include berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Tujuannya agar bisa digunakan pada program C yang lainnya. Yang kedua, fungsi main. Fungsi main adalah fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Karena itu, kita harus menuliskan logika program di dalam fungsi ini. Pada contoh di atas, kita membuat fungsi main dengan deklarasi. Maksud dari ini di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main, wajib kita setarakan return 0. Artinya, fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah contoh di atas. Kami membuat fungsi main dengan deklarasi. Maksud dari int di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0, artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Cara lain kita bisa menggunakan void. Void artinya tidak ada atau kosong. Jika kita menggunakan void, maka kita tidak perlu menuliskan kata kunci return di akhir fungsi, karena fungsi void tidak akan mengembalikan nilai apapun. Ketiga, penulisan statement. Statement adalah perintah-perintah atau fungsi untuk melakukan sesuatu. Artinya, kita menyuruh komputer untuk mencetak sebuah teks ke konsol. Setiap statement di dalam program C wajib diakhiri dengan titik koma, kalau tidak, maka program akan error. 4. Penulisan blok kode. Blok kode adalah kumpulan statement atau ekspresi. Blok kode pada program C dibungkus dengan kurung kurauan. Kita akan banyak menggunakan blok kode untuk membungkus beberapa statement di dalam blok if, for, while, do while, fungsi, dan lain-lain. 5. Penulisan komentar.
Komentar adalah bagian yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Komentar biasanya digunakan untuk membuat keterangan pada kode program. Kita bisa menggunakan garis miring ganda untuk membuat komentar satu baris dan tanda untuk membuat komentar beberapa baris. 6. Case bersifat sensitif. Case sensitif artinya bahasa C akan memperhatikan huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan kode. Variabel nama dengan nama akan dianggap variabel yang berbeda karena ada yang pakai huruf besar atau kapital dan huruf kecil. Biasanya, para pemula sering membuat kesalahan dengan case, alhasil program akan error. Aturan-aturan di atas adalah aturan penulisan dasar yang harus dipahami. Selanjutnya, kita bisa praktik lebih dalam lagi agar semakin memahami bahasa pemrograman C. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.